yudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini ma intamasaktum bihima la tadilu abadan, kitaballahi wa sunnatir rasul wa ba'du. Nun para sepuh, ini sepuh kakung putri ingkang kula bektosi, para ibu, para bapak ingkang kula hormati, para kadang lan putra ingkang kula tresnani, para pimpinan persyarikatan, saya menika Muhammadiyah Muhammadiyah Aisyah dan Ortom Kanisipun ingkang kula hormati. Insyaallah sedaya kemawon ingkang tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kagem rumiyin monggo nambah syukur awit kanugrahan Allah ingkang rumentah dhateng kula panjenengan, kula dherekaken syukur bilisan kanthi ngapalaken lafal hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kalanipun pratelan syukur kanthi hamdalah kala wau katampi dening Allah, panjenengan kula pikantuk janji saking Allah la azidanakum, badhe dipun tikel matekoaken menggah peparing ingkang sampun kaparingaken. Sedamane mugi kula panjenengan kalebet golongan dipun tiyang ingkang pinter bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita tansah netepaken dhateng Mustafa hasanah kula panjenengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, saderengipun matur langkung tebih kalau Pak Dr. Sumanto izin amargi wonten kegiatan sekolah kan silaturahmi keluarga kemisal keluarga yang saged rawuh wonten pengaosan perdana. Ditunggu dan nutunan pun mugi sedaya tansah wonten ing ridhanipun Allah Ta'ala. Amin. Jamaah rahimakumullah, pengajian perdana disambut hujan subuh perdana. Neng mulur duka menawi weruh, tinggalipun disami nggih. Kula wau kula persiapan badhe ngaos subuh barokah wonten Karmen, kira-kira jam 2:30 kirang sekedhik muasara buwarasipun wal. Kula ngerti alhamdulillah niki kali tutup deg-degan. Kira-kira jamaah sing rawuh Pak. Wah, jebulnya niku penuh juga masih Allah. Inilah semangat umat Islam untuk kembali bangkit setelah terpuruk oleh pandemi COVID-19. Tetapi tetap pulau panjenengan tidak boleh meremehkan. Optimis kita untuk bangkit, menebar kebaikan, tapi tidak boleh kita sembrono. Alhamdulillah ini masih nampak ada upaya-upaya bagi jadi nanti tema muktamar kita, muktamar Muhammadiyah yang akan datang melalui milad yang sekarang 109 tahun ini juga masih mengingatkan bahwa kita optimis untuk mengatasi COVID-19 dan menebar kebaikan. Saking menika jamaah rahimakumullah, kula ngemutaken atau kembali merefresh
Muhammadiyah menika nggadahi gegayuhan kangge menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Insya Allah itu tidak boleh lepas dari pengertian. Terus tugas kula panjenengan itu menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini kados pundi? Tentu ingkang nulodo dhateng tindak lampah sugengipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esensinya bukan kemudian wujud fisiknya mesti harus sama persis seperti zaman Nabi, ya ora eneng dinamikan kalau harus sampai dengan wujud fisiknya. Tapi esensi wujud fisik itu pun ayo nek kudu ke zaman Nabi engko ora entuk numpak pit motor, ora entuk numpak motor mabur dan seterusnya. Bukan itu esensinya saja, esensinya inti saking menapa menika masyarakat Islam intine kaya apa. Nah, tentu kita harus arruju ila Al-Quran was sunnah maqbulah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah maqbulah. Nah, saking menika enjang samangke insyaallah kula badhe matur sekedhik ini karakter masyarakat kita pribadi yang bisa membentuk masyarakat Islam. Insya Allah. Tentu sebatas pengetahuan saya dan waktu yang ada. Namun kata para kiai, ustaz-ustazah yang rawuh, mungkin naik lepat Mas Danuri, saya bisa dikritisi. Pak Kiai Dasuki dan yang lain, mungkin kalau sakit itu dikritisi. Jamaah rahimakumullah, inti yang pertama kita harus tahu bahwa Islam itu problem solver, penyelesai masalah, bukan troublemaker, bukan pembuat masalah. Penyelesaian ketika kejahilian menikah jahiliyah itu menjadi sebuah tembok besar di Jazirah Arab. Nah, selesai dengan hadirnya Adinul Islam. Dari masyarakat jahiliyah yang sangat dipun ukur dari sisi kemanusiaan dalam titik nadir rendah, paling rendah, berubah menjadi sebuah negeri yang memiliki komitmen kemanusiaan yang paling tinggi. Masya Allah. Nah, sekarang mari kita lihat negeri kita. Sudah malih yang rawuh, nang mangke kula lepat panjenengan kula aturi nyaruwi. Silakan itu. Kula ningali bangsa kita ini semakin hari semakin menjauh dari cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, menapa cita proklamasi? Ya, mangke dipun pirsani wonten pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ki menapa boten langsung mendhet piwon dhateng Quran ya tenang saja kita. Kita mengurai masalah itu ya sing cedak-cedak. Negeri ini sampun sepakat sudah dasar negara kita adalah Pancasila. Tidak boleh kemudian kita ya sudah itu ya wes sepakat. Maka dalam bahasa istilah Muhammadiyah Darul Ahdi Wasyahadah. Jadi kesepakatan memang negeri ini dibangun atas kesepakatan. Dan ini tenanan gundiri kesepakatan ya biar. Kalau terjadi pengkhianatan atas kesepakatan itu bukan barokah, pasti laknat Allah yang datang. Nah, sudah sepakat dasarnya Pancasila. Dan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Segede-segede kula nyinau karena saya alumni PPKN. Sudah dari dulu
sila yang pertama itu menjiwai sila yang di berikutnya terus, sehingga semua 2, 3, 4, 5 tidak boleh lepas dari ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Islam menika ngimutaken bilih kula penyanggah bendawi waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Lan padha kencenga anggenmu gegundelan marang tali agama Allah kanthi bebarengan, aja padha cerah. Bersatulah di dalam berpegang pada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Nah, dari sini saja saya akan matur. Pilih kebersamaan, persatuan, saling penghormatan satu dengan yang lain di negeri ini dari hari ke hari semakin menurun, sehingga kemudian merasa ada yang terzalimi. Bagaimana Islam kemudian menuntun kita? Sebagai contoh, samangke kula nembe tumapak wonten awalipun bulan Rabiul Akhir. Saderengipun bulan Rabiul Akhir berarti bulan Rabiul Awal. Cara Surakartan kok bulan Mulut, bulan Maulid. Rumiyin biasa ada perbedaan kerukunan tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kan biar juga aneh. Tapi kan tidak seheboh sekarang ini. Sama mengko boleh. Mimpi itu pandangan, langsung sosial media. Yang kemudian nggak bisa kalau prihatin, kenapa kemudian perbedaan itu kita kemudian masuk dalam permainan setan, permainan iblis. Apa? Yaitu pilih perbedaan pendapat itu kemudian menimbulkan kebencian. Nampak dari kata-kata dan sikap ketika berstatement di baik itu tulisan maupun kata-kata di sosial media. Wah, pun antara yang ngentuke peringatan Maulid Nabi kalih sing boten ngentuke, wah, semua macam-macam. Bagaimana Muhammadiyah? Jemaah rahimakumullah. Ya, terus kalau wow ayat yang saya sangat suka memulai kajiannya dengan surah Al-Ahzab 21 tadi. Kalau penjara satu dipun emutaken. Allah loh ini yang mendeklar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu yang memproklamirkan, yang mendeklarasikan, yang mendeklar itu, yang mengumumkan itu Gusti Allah. Yakti temen sungguh ana ing pribadine utusanku iku ana tulodo, iku mongko tatuladan kang banget becik. Tapi Allah Maha tahu. Gusti Allah sampun maha pirsa. Burung mesti kok tiyang menika dicontoni becik jodoh seneng ngoten lho mesti. Maka ini para pejuang baik Muhammadiyah, Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, AW, Tapak Suci, IPM, IMA, siapapun ojo gelo. Nalikanipun kula panjenengan berjuang ngejak dateng kesaenan nika orang mata disenengi, tidak diikuti, itu aja gelo. Tetapi tidak perlu kemudian kalau punya memaksakan diri yang kemudian menjadikan menohok patah semangat dan sebagainya. Kalau kita tarik sebelum ke Nabi, kita tarik dulu datang
pendiri Persyarikatan kula punya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Aja-ajane kebencian lan bebener kangge njejekaken arah kiblat supados tepat mengarah kepada kiblat kita. Yang pirsa lumantar film dan cerita tulisan sejarah ora gur digething napa sikap tapi sudah pada tindakan ngantos langgar dhewe dibruke coba malah langgar dhewe. Tetapi kemudian 100 tahun, 1 abad orang memuji-muji Kiai Haji Ahmad Dahlan. Luar biasa ya. Biar yuk ngitungnya kan wopo Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kok iso pirsa nek kiblate Indonesia iki mencengi kadoan arahnya orang yang Ka'bah ning yang Madagaskar. Sekarang baru terbukti. Itulah perjuangan. Mila kula panjenengan aja kaget nalikanipun kula panjenengan jadane kesaenan kok ora pati do gelem kuwi. Allah pun sudah menyatakan. Iki lho contoh sing banget becik. Maka Allah ngandani dengan penjelasan liman kana yarjullah. Ingkang saged dadosaken Kanjeng Nabi menika uswah hasanah, contoh terbaik itu hanya bagi orang-orang yang punya kepercayaan besoknya benjangipun badhe pinanggih kalian Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada keyakinan itu mustahil mau menjadikan Kanjeng Nabi sebagai teladan terbaik. Wal yaumal akhir. Dan orang yang punya keyakinan adanya hari akhir, adanya hari kiamat. Nek mboten iki ndak bakal mau. Niku kemawon. Nah, sekarang kan terbukti. Niku kemawon masih ada catatan wa dzakarallaha katsira. Dan yang banyak-banyak berzikir pada Allah. Ngata-ngatakan emut dateng Gusti Allah. Sekarang terbukti. Maka internal umat Islam saja terjadi gesekan kesana kemari. Kenapa? Ya ini karena tingkat dari seringipun emut dan memaknai eling yang Gusti Allah ini yang berbeda menjadikan kita calon paham. Kalau sudah peringatkan. Sesungguhnya estune pun sedaya tingkah laku perilaku Kanjeng Nabi itu contoh terbaik. Dan urip sing dikersani Gusti Allah ya sing layak kuwi. Tetapi sudah mati. Kalau tidak memperbanyak ingat ilmu dari Gusti Allah, mesti ora bakal gelem. Karena apa? Karena kadang tuntunan Kanjeng Nabi menika ora nyenengke yang ati. Kaya ora mlebu nalar terus ora seneng atine. Atau ora seneng atine terus nalare ra iso nampa. Sehingga kemudian tidak suka. Nah, saya akan menemukan beberapa kemauan dalam contoh tadi menyelesaikan tentang peringatan Maulid Nabi. Ojo nganti krimian kok dadi grojogan. Barang-barang seperti jangan kemudian merusak kebersamaan kita. Ya misalnya. Nah terus piye carane goleki? Lah kalau Kanjeng Nabi sampun ngimutaken taraktu fikum amroini. Marang sira umat terakhir lima Kanjeng Nabi dipun paringi. Marang sira tak tinggalke rong perkara. Ma inta masatum bihima. Tumrap sapa wong sing gelem gegondelan marang lelurune mau kanthi kenceng, la tadi ku abada. Ra bakal keblinger sak segi. Kitab Allah Al-Qur'an yang sepisan, was sunnatir Rasul dan hadis yang kedua. Nah, sekarang kita cari. Nah, inilah cara menyelesaikan masalah. Piye to?
pengetan maulid Nabi ini kenapa ora? Ya kita lihat. Ada larangan tidak dalam Quran, ada larangan tidak di dalam hadis. Singkat cerita, dalam pandangan ulama Muhammadiyah tidak ada larangan. Berarti boleh, ya. Tapi masih tetap kita harus rujuk kembali pada Quran, Sunnah makbulah. Bagaimana Quran menuntun ketika peringatan dan macam-macam itu, termasuk hidup ini secara keseluruhan, ternyata ada peringatan innallaha la yuhibbudz dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Nah, maka kita pegang ini dalam hal menyelesaikan masalah, jangan ada penzaliman. Kemudian Allah juga mengingatkan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam hal berlebihan, musyrikin. Nah, maka kemudian jangan ada berlebihan di dalam peringatan-peringatan sehingga menjadikan penzaliman. Maka Muhammadiyah yang memperingati itu dengan menggunakan dalil-dalil itu. Oh, supaya apa toh? Memperingati Maulid Nabi itu lebih mengenal Kanjeng Nabi, sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, ketika kita ini diamanai anak, maka didiklah. Yang pertama adalah hubbi Nabi, agar mencintai nabinya. Nah, mencintai nabinya itu nges banget. Nek dirembuk ketika ada momentum ini menggunakan ilmu pengetahuan. Ngerembak sesuatu itu akan menopo nges nanti akan nyambung gitu, lebih nyambung nalikanipun dikaitkan dengan momentum. Umpaminipun ngerembak cinta tanah air. Kemerdekaan kita itu dirembuk di bulan Februari dengan dirembuk di bulan Agustus. Kinten-kinten nges pundi? Agustus. Kenapa? Karena dulu peristiwanya proklamasi itu dilakukan pada bulan Agustus. Sami. Sebenarnya kita harus terus mempelajari Sirah Nabawiyah itu terus. Tapi sangat bagus ketika bertemu bulan Maulid itu untuk kemudian ada penekanan. Sangat bagus, Pak. Pasti tidak ngerti pun. Enggang seusia saya mungkin masih nyambung ketika kemudian dulu digunakan para guru kita dengan begini. Coba nanti Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, siapa yang masih sayang yang kecil-kecil dijauhi. Tadi saya coba tanyakan konten tanya di pojokan kelas ini deh. 3. Kapan Kanjeng Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam Masehi, tanggal, bulan, tahun Masehi? Nah, ini sudah jarang. Tidak ada di ini. Wow, yang paling baru tadi saya di subuhan saya tanyakan juga berpuluh. Di bulan yang kemarin itu saya tanyakan. Yorati jelasnya. Tetapi ketika yang seusia saya, maka ada nyanyian Dino Isnin Wayai Subuh, terus sasi April tanggal 20, terus 5/7. Nah, ya kan, masih nyambung. Ini anak-anak santriwati dan santriwan Pondok Muhammadiyah Wahyono dan yang lain. Itu kreativitas para alim dalam rangka ini. Gitu. Jadi nggak ada salahnya, tapi dibawa supaya di dalam peringatannya itu mempertajam kita untuk meneladani, memahami pribadi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian nanti kita akan sopo Kanjeng Nabi. Nah, tadi ayatnya jelas, Kanjeng Nabi di Al-An'am 21 adalah manusia pilihan Allah yang ditugasi oleh Allah
untuk menjadi contoh urip sing kepiye sing dikersakake Gusti Allah, yang seperti itu. Sehingga ketika ada sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, sesungguhnya akhlak Kanjeng Nabi itu seperti apa? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlak Kanjeng Nabi itu Al-Qur'an. Masya Allah. Ya Al-Quran itu akhlak Kanjeng Nabi. Maka kalau kita ingin hidup seperti Kanjeng Nabi, ya kudu nyinau Al-Quran. Ketemu sekarang. Oh begitu. Nah, kenapa kemudian di negeri kita ini menjadi gampang sekali dipantik, ya, disumet melalui perbedaan pandangan tentang agama? Nah, kita cari penyebab. Ternyata hasil survei sebuah lembaga survei sosial terkait dengan umat Islam Indonesia, ditemukan hasil umat Islam Indonesia yang ratusan juta jumlahnya ini ingkang saged maos Al-Qur'an nembe 3 doso gangsal persen. Baru berapa Bu? 35%. Berarti kata sing dereng saged napa kata sing pun saged? Sing dereng. Nah, 35% bisa, 65% tidak bisa dari sekian ratus juta. Harus piro jumlah? Maka sulit kalau kemudian ingin diajak hidup seperti Kanjeng Nabi itu, menciptakan masyarakat Islam yang sebenarnya tidak gampang, masuk panjang perjuangan kita. Wong dari 35% itu masih diperes lagi yang sudah memenuhi standar tata cara tahsinul Quran, membaca Al-Quran yang baik dan benar, itu hanya 5%. Nah ini Kiai Dasuki, Kiai Danuri, nanti dia sempat punya sing 35 mau, ya kalau untuk mengklaim lebu itu ya itu, nah sing 5 setengah lebu loh, 14. Diperes lagi yang paham betul, maka kira-kira hanya 2%. Nah, mila sak niki ra enten unen-unen yang ya saiki wong yo lucu kok. Dikai pemimpin kok wong apik ngono yo demok. Dikai sistem ekonomi sing apik yo demok. Dikai macam sing nggon apik demok. Kenapa? Lah cilik persenan iku kan. Kursi sithik. Tawari iki lho ekonomi syariah udah mengandang angsurannya luwih akeh kok ngono ya repot to iki. Ada ini harus ada pemahaman. Contoh pemilu yang ngaten sering jadi minta antipati orang-orang agamis ini jadi segah politik kotor. Padahal kalau tidak ada yang mau terjun dunia politik ya remuk. Umat ini pasti hancur. Itu yang membuat aturan-aturan orang yang gelem karena silo dulu. Kita tidak perlu silo, ayo dicoba dicari terus dibangun bagaimana supaya kemudian nanti politik itu benar-benar pada posisi politik betul, ekonomi terus tata seperti ekonomi yang syar'i betul dan seterusnya supaya sesuai dengan yang dikersaki Gusti Allah. Nah, maka itu yang kedua ketemu sekarang. Oh penyebabnya karena umat ini wong maca wae urung iso. Bagaimana Muhammadiyah memberikan jalan keluar? Maka berdirilah pesantren-pesantren, sekolah-sekolah yang kemudian mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran. Ini maka sumbangsih Muhammadiyah seperti ini kepada bangsa. Harapannya semakin hari semakin banyak yang bisa baca Al-Quran, semakin paham Al-Quran, nanti kemudian mau diajak hidup dengan cara Al-Quran. Ya tadi menyelesaikan masalah tadi. Nah, kembali sekarang pada pribadi Kanjeng Nabi. Saya sampaikan dua di beberapa
tempat sama tema saya Pulau Matur, karena saya ingin membangun tercapainya cita Muhammadiyah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Jangan takut, loh ini apa tidak subversif Pak, kalau tidak Pancasila. Masyarakat Islam yang sebenarnya itu dijamin pasti Pancasilais, sejati, laki sejati, orang guru Pancasila ngaku netok, sejati, tekan hati, latih, pakat ini pasti. Maka jangan takut untuk kemudian kita menjadi isyhadu bi ana muslim. Nah, saya awali contoh yang sekarang sudah mulai menurun di bangsa ini. Kekerabatan, persatuan kita ini harus berani mengakui. Pilih persaudaraan kita ini semakin hari justru atas bangsa ini, berbangsa ini justru menurun. Banyak sekali masalah sing kudune gampang dirampungke ning terus berdele-dele. Nah, maka saya mengawali karakter yang dituntunkan Kanjeng Nabi yang paling mudah. Apa? Hadisnya banyak yang sudah membaca insya Allah, bahkan mungkin sudah hafal. Senyummu kepada saudaramu adalah, langsung senyummu pada saudaramu adalah saudara. Tapi sekarang ini senyum menjadi sesuatu yang agak sulit. Nah, maskeran apa? Ya kalau pas foto itu, senyum dikit, senyum berakhir tok gitu. Ya ini kan hanya karena mas. Bukan, Kanjeng Nabi kan sampai mengingatkan, oke, di hadis yang lain diperingatkan itu. Hati-hati, nek do metu kok ngomah, terjemahan bebasnya. Gatekno, senajan mung cerahnya wajahmu. Ini cara werune napa iki? Cerahnya wajahmu. Sumringah. Dados mukmin niku nek miyos saking dalem, dawuh Kanjeng Nabi, kudu ketok sumringah. Ojo wong Islam metu kok mau besangu jabrut, kau mulai. Joketut. Kaya udun arep pecah. Sumringah gitu. Sehingga muslim itu gagah, semangat, gampang di sana. Itu muslim. Wah, metus angkere wong bayi. Lah wong nesu karo bojone ngono terus kancane ning kantor dinesoni. Ini hati-hati. Ayo, nanti dibiasakan kalau mau bepergian ngilu kriyen Bu. Iki wis sumringah urung ya. Ini ya jual-jual terus mesam-mesam. Arep nyang pasar sumringah. Gitu loh. Jadi jangan kelihatan kita ini. Jadi loh, seperti itu diurus kata Kanjeng Nabi. Direngkil. Masya Allah. Dan kok nemoni daya curung bayi. Sorry, saya maksud nemoni daya jabang bayi itu ya. Itulah hebatnya Islam. Karakter yang dituntunkan. Muslim itu seperti itu. Gerakan, semangat, dan yang di sana. Sampai Rasul mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'im jahar." Oh, nanti seperti itu. Sopo sing ngaku iman marang Allah lan dina akhir wajib ngurmati tonggone. Nanti ini perkara melanding mentiyung ini tekan kelurahan. Nanti apa nih Ibu? Lah itu melanding kula di senggei dibotok itu, mangsane ra mandur lan seterusnya. Wah, lah betul disebut ngene Pak RT pun ngene Pak RT mboten putus, lah PRW mboten putus. Alah coba bayi. Mesti begitu.
Itu yang ringan-ringan. Saya tingkatkan sekarang yang agak tinggi gitu ya, yang tengah-tengah ini cari. Surah Asy-Syura ayat sekawan dosa. Itu karakter yang luar biasa, Masya Allah. Rampung masalah negeri ini, kira-kira Insya Allah 75% masalah negeri ini bisa selesai kalau kita mengamalkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbudz dzalimin. Kena piyono tumindak elek dibales elek kuwi kena pun tau Gusti ora mau adil mau wicaksana nek ora kena pun mesti brengkele menungso niku kena kowe iki dieleki wong tok waras ngeleki kena boleh. Tapi ada catatan misluha yang sebanding. Pun, tak pernah adil banget. Kena, kue dijiwit pisan, bales jiwit pisan yo kena. Diencepi nek loratimu bales encepi oleh. Ning sebanding. Nah, gumantung kula panjenengan iki mengke. Maka kadang-kadang niku turunan Kanjeng Nabi dimoy niku mergo ngeten iki. Kok itu balas dulu sebanding. Monggo biasanya nek balas niku cenderung ke luwih napa kurang. Wong kula pun tahu dadi abrit kok. Enten aturan ki gulu munggah iki nek pencak silat ora kena dikeneni, kok tangan posike ora kena, ngantem oleh pangrai ora kena. Pertandingan musuh ngantem rai pang supporter kula balas wah kene iso no. Iya iki aku balas kae. Rata-rata bales mesti luwih banter. Sami kalau panjenengan nek dieleki pemenang posisinya kita di atas ibu nek ukurannya rasa ya luwih rasa, gede luwih gede, nek ukurannya bondo ya luwih sugih, nek ukurannya pangkat ya luwih dhuwur, posisi kita di atas. Bener. Lah kok dieleki? Wah, nek ora iso nindakake asura niki, iso mung di awal pengen bales mesti ibu. Oh iya. Jadi kocil yang ini kok anu ngejek selah-selahe. Oh, gitu. Kono mau nganggo tembung. Ngelek ini nganggo tembung. Terus kene wis bales nganggo tembung iji nganggo tangan. Mana sebandingnya? Wong tangan karo tangan kuwi angel ngukure. Kula karo di sini niku sedang contoh kelas 3 dek sakit. Dek sakit jiwit kula pisan. Ning jiwitane sakit. Terus kula bales pisan. Iya, siji karo sijine, pisan karo pisane imbang. Kuantitasnya imbang. Lah kualitasnya lah kan geget, ya aku yang geget, ya ini beda dong. Gegetannya sakit kalau gegetan dulu. Wong kula latihan yang ditawarkan biasa ada gangguan kecil itu kan biasa untuk latihan untuk memperkuat. Ya mesti beda dong. Jiwit rakyat-kiai. Sami kalau ibu-ibu penyanyiku tak contohnya itu nih pengajian-pengajian. Penjenengan punya diencepi loro ati penyanyi tok kene bales ngencepi boleh. Tapi penyanyi harus hati-hati. Yakin mboten mengke meletreke lambe niku padha. Saged penyanyi memastikan kono miringe
senti. Lah bae dengan miringi 2 senti. Dalem minggu. Berat kan? Nah, maka Kanjeng Nabi dari Gusti Allah dipun dawuhaken ningkatlah orang bales faman afa. Tindakno faman afa. Sing sapa wonge gelem menehi pangapura dhateng sing ngeleki wau wa aslaha malah keporo ijin beciki sing ngeleki wau. Loh, ini karakter yang dituntunkan loh. Luar biasa. Dieleki wis ra bales menehi pangapura ijik tetep beciki, ada jaminan garansi dari Allah Fadluhu Allah diparingi ganjaran saking ngarsa dalem Allah. Dipun nek ganjaran niku langsung maujud. Mungkin Anda kula punya belum mesti lho menasihati sing lagi do padudon disabar. Ya bener kowe iki jane bener kono luput kok. Ning sebentar kedawa-dawa mbok diparingi ngapura wis kowe ngalahi nlondo wis ora iso tekake. Oh, wis ora iso tekake wis rumangsane iki aku ki opo? Dhewe sapa? Anggur wong anu kok makane miro mitah aku ini harus tetep. Wis sekarang kan yang terjadi begitu. Wong cilik wong lanang niku kan muni salah jono udah ngujane sih. Ya udahlah saya maafkan. Jadi selesai bisa ngapura apa. Wah, tangkap dia. Proses pencemaran yang baik. Keneh. 3 sasi, 6 sasi. Keriwikan jadi 7. Ya sudah kita apa toh? Yo wis. Wong mitnah yo, kuwi mitnah ora yo. Masyarakat akan tahu nek cara Jawa niku tembunge becik ketitik ala ketara. Nek ya iku dienggo tenan. Kula panjenengan becik ketara ini ku nindake Asyura ayat 40 itu. Ayo keluarga besar Muhammadiyah yang mendeklar dirinya Islam berkemajuan ini kita buktikan. Kula panjenengan aja titik nesu perkara yang polisi yang pengadilan. Ya Allah, mari kita kembangkan dalam masyarakat ini, masyarakat ingkang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah carane pripun? Ya niku nyinau Quran, nyinau sunah, sakwise diwaca, syukur diapalke terus diamal. Dari setor, Gusti Allah mari ganjaran lho. Marang sapa? Wong sing nalika dieleki liyan dheweke gelem menehi pangapura, isih gelem beciki. Allahu Akbar. Pribadi-pribadi seperti ini sekarang jadi langka dan kitalah yang harus memasyarakatkan, harus mendorong lahirnya generasi-generasi yang meneladani Kanjeng Nabi. Ojo gone nggon retorika, nggon ceramah-ceramah, tok tapi buktikan. Wah, pas ceramah Maulid Nabi, wah Kanjeng Nabi lho hebat, kiai ingkang jempol harus suwe Kanjeng Nabi ora jempol kok dadi nabi. Niku lho, atase Kanjeng Nabi niku penguasa lho. Tindak masjid nglurui tangga mlengos. Bareng ora ketemu dangu marang tek sing gane mlengos iki kula nek mboten enten teng pundi. Sakit Kanjeng Nabi tiyang. Oh, kenapa? Kundur saking masjid dangu ping garwa, Bu. Dioleh-oleh kan tanggone tilik tangga sing gane mlengos. Oh, wonten. Cobi. Lah umpama presiden, gubernur
bupati, camat, lurah, bayan, RW, RT, ngoten niku Wul Indonesia baldatun thayyibatun warabun. Sekarang yang terjadi tidak. Para rakyatnya harus betul tangkap pencemaran nama baik, kena pasal ini. Sudah mau kan di Nabi untung kedah nopo bulan gede loh oleh dia hikis aku serasa bunggu popor dan ini remuk kan ternyata dijamu kedah nopo bla 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 ya ini orang segede mungkin manfaat nggak mantun ya udah elok ribet juga terus nalika pundhut saking dakwah saya candle semindi wonten wit liar-liar dong panas-panas ya saya sembribit liar-liar wah pemuda yang mengikuti sayembara kafir wah iki kena aku dadi wong sugih dadaan wonge turu tak pedang ya mati kena aku sugih ditempelke yang kemati kok ora langsung terus ngoten ya tempelke jangganipun Kanjeng Nabi hei Muhammad tangi ya mau kafir piye iki gua aku dadi wong sugih iki kowe tak pateni kowe hadiah apapun yang aku minta diberi oleh kafir Quraisy wes ngene iki sambat sapa kowe Allah menuntun keluarlah ucapan dari lisan beliau Allah kodarullah becek kok kemudian itu pedari jiblok gentos di bandar Kanjeng Nabi loh kalau Kanjeng Nabi mendendam wis puncak lho wong arep dipakai nyawa itu kan puncak harga kita wis nanya regane nang nyawanya tapi Kanjeng Nabi apa kemudian dono tak pateni sik nang ngono mboten dan yang ini terus kowe sambat sapa wah kula nyuwun pangapunten nah karena Kanjeng Nabi itu berakhlak Al-Qur'an pada Allah berikan tuntunan faman afa wa aslaha dipraktekke oh ya wis ngakoni salah wis ngerti salahmu nggih ya wis aku jadi betapa hebatnya. Nah, kalau berjalan, Kanjeng Nabi, lah beri kesempatan orang-orang yang menteladani sunnahnya itu menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Insya Allah, asal berpegang pada sunnah, pasti dia akan mempraktekkan, ya tentu sekemampuan masing-masing. Tapi mesti akan mempraktekkan pribadi-pribadi Islami, pribadi-pribadi yang akhlakul karimah. Pasti. Nah, kalau penjenengan harus menutup jalan sel. Ketika pemilu-pemilu itu kemudian yang bicara sudah bukan kualitas calon pemimpinnya, yang bicara sudah kertasnya. Ya tertutup. Calon-calon pemimpin negeri yang oleh Allah sudah disiapkan ini kita kafir kita tutup sendiri. Kafir itu ya Pak Danuri kafir kan nablok ya. Bahasanya dari sisi bahasa, secara etimologis kafir itu kan nablok. Jadi petani pemain nandur kacang mulai cikruk terus ditablok lagi. Ya kapan memulai? Maka ini harus ada perubahan sikap. Kalau ingin jadi supaya Indonesia ini baldatun thayyibatun warabun harus ada perubahan. Dan itu dimulai dari diri kita. Ayo, ojo pilihan RT terus kowe ra mangkat diundang rubuhan. Langsung dikandani ra milih aku kok. Alah. Ijik dendam bareng. Lah kula nggih napa niku kali bojo kula enten tamu mengen sing lapor guyu-guyu mangkon dan jebolane tenan to. Tak ceritani
Mau aku ning nggon bladang. Wong kuwi ora tau sasate ora tau guneman ning anu swanteng bang. Lah iki mau dadi geguyon wong sak taruh. Mula aku srene iki. Enten apa Pak Di? Ya wis. Pak yo iki yo elok men. Ya napa? Lah gelem layaknya ini mungsuh iki. Ora. Lalu sedek mungsuh apa? Lah kuwi dempet mungsuh ramile Pak yo. Wah geger-gegeran. Lah kula walah ya Allah. Pilihan bupati wis demben-demben kok. Layate kok siji biji ya kok kula bareng mundur do Bu ya. Akan wis awake dhewe niat kita maju itu aku kali gelem nek gur aku nonton jane dunya ono sakjane aku gak buku DC ora ndek apa-apa. Tapi karena saya ingin setelah saya jelaskan ini ya wis tak niati dakwah siasat. Jadi saya berdakwah lewat politik. Misalnya berhasil saya akan menunjukkan gitu. Nek pemimpin yang kemudian mengamalkan agama bener, masa saya bener ceramah kemudian tidak saya amalkan, saya akan takut kena Al-Baqarah ayat kawan besok ya Pak Dasuki. Atak murunan nasa bil biri, watan sana angkusakum, bantu taknunan kita, afala takilun. Jadi paham istri saya semakin paham. Oh gini. Jadi, wes kompetisi selesai. Mari kita berikan keteladanan. Wong nek cara Jawa ya wis cetha ulang. Menang tanpa pripun? Ngasorake. Sugih tanpa bondo, ngluruk tanpa bondo. Wis apa? Hanya Kasunanan Surakarta sampun dingendikake dening Kanjeng Sunan. Adeking hukum Surakarta kuwi ora bakal luput saka patang perkara. Siji Quran, loro hadis, telu ijma, papat qiyas. Maka piwulang-piwulang Surakarta itu cekles no. Kalian piwulang-piwulang Islam. Anggere jek Solo tenan. Nah, Solo ini Solo kotho niku mana? Jadi talbisul haqqa bil batil. Cetha menang tanpa ngasorake. Lah sakniki pilihan apa ya anggere sing tilah mungsuh udah gak kalah karo tawon napa niku sampur apa sing mati sak ndok-ndoke jadi wong sing dianggap lawan entek iki sak entek astagfirullahaladzim. Lah kapan pikantuk berkah Gusti Allah? Karena sebenarnya kompetitor, lawan itu bagian dari orang yang berjasa kepada keberhasilan kita. Ini gue yang pulau biasa bertanding sebagai atlet bertanding sampai berdarah-darah dan menang lebih terhormat daripada menang tanpa lawan. Itu prinsip di dalam olahraga pencaksilat seperti itu. Jadi meskipun saya berdarah-darah itu lebih terhormat, lebih puas daripada juara kelas J, karena kelas J itu kan bobotnya lebih dari 90, jadi arah sampai juara kelas J itu mas Saksuparjo nggih. Terus ini sampai juara main berapa kali? Gak pernah main pak. Tapi nggak benar lawan nih. Ini juara, gambar ini. Sampai juara kelas apa mas? Kelas B pak. Pinten bobot itu, seket gangsal. Sampai juara main berapa kali? 7 kali pak. Bangga ya. Meskipun harus melewati 7 kali. Kan berat itu. Tapi dia akan lebih bangga dan lebih terhormat daripada ya juara tanpa lawan gitu. Nah ini yang sekarang justru jadi dibalik. Nah itu juara rasa nganggo lawan. Nah itu sudah kacangan itu. Iya, jiwanya kacangan, ya akan tertempa. Nah, ini yang dimunculkan. Semangat karakter kuat ini. Pepatah mengatakan pelaut handal akan terlahir dari samudra yang berombak besar. Itu pepatah. Jadi artinya akan orang-orang hebat ini
akan terlahir dari kondisi yang dia ditempa dari jabat Jakarta dari Weru, insya Allah punya semangat, punya nyali, punya rasa kemanusiaan yang lebih dibanding dengan yang dari daerah yang lebih mudah ketika kecil, masa kecil. Itu memang nanti jamaah rahimakumullah, di pengajian perdana pimpinan cabang Muhammadiyah Weru ini saya sampaikan, monggo Al-Quran mari terus kita upayakan untuk kita hafalkan, tapi jangan lupa setelah itu ada tuntutan kewajiban untuk diamalkan. Semakin banyak pondok pesantren berdiri, terutama yang di lingkungan Muhammadiyah, harus semakin membuahkan pribadi-pribadi yang akhlakul karimah. Semakin sering kita menghadiri pengajian, harus menjadikan diri ini pribadi-pribadi yang nentrem ke liyan, nentrem ke keluarga, nentrem ke tonggo teparo, nentrem ke rekan kerja, nentrem ke masyarakat. Harus begitu. Nah, apa artinya? Pengajian sregep banget. Bareng tanggane eneng sing loro. Nun sewu misalnya akhir-akhir ini kan meningkat nih. Orang stres itu meningkat karena situasi. Putrane tonggo loro owah pikire stres. Kudune kula penjara merehaken sing tenang ya apa indah rekasane wong tuane. Ora. Malah gue bahan nyatur. Yang gue nambah, gue ngerti jadi bunga-bunga kayak siapa nak kayak? Oh, coba anak sih kan. Atau mau rasa DJ orang kayak, apa atau apa? Belum tahu kenal. Ketika ada orang lain tetangga kita susah, kewajiban kita untuk menghiburnya. Hak dia untuk mendapatkan bantuan kita. Kok ayo, kok orang nggak tahu punya rumah sakit, laung BPJS nunggak, ya wis tak bayari. Ini oke, oke, sih, rembukan, tak bermasjid, rembukan jamaah masjid, begitu sehingga bermanfaat masjid. Rembukan dua ranting Muhammadiyah, dua ranting Aisyah, rembukan. Jika ada maknanya kita berserikat, berkumpul. Orang berurunan, gawe bangunan, urunan bareng nulungi konco, nulungi tonggo. Urusane dhewe-dhewe. Rumangsane sing nek ganjarane iku sing nggo gawe masjid. Nah niku penting. Aku seneng nek tonggomu ora mari. Kalau rasa diintiarun, coba, insya Allah, mangke menawi ngaten segede, saking karakter Rasul ini bisa kita teladani. Ganjaran wis mesti, akhirat dunya nggih pun paringi dening Gusti Allah. Istilahnya yo, dahar pecel yo lawe rambak. Dunyanya kecekel, akhiratnya ke canda. Gitu, gitu nggih? Mbak, mas-mas, bapak, ojo gampang padudun. Kita tunjukkan bahwa pribadi orang yang taat dalam Islam adalah pribadi-pribadi yang duweni hati segoro sekali. Ya. Kita tunjukkan, insya Allah Indonesia akan bangkit dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Dening pangsami menika lan saged kula aturaken tapi dasuki ingkang kula wingi bali pilih saged diangsal juming panggalih kula nyuwun pangapunten. Selamat berjuang para anak-anakku yang sedang menuntut ilmu
di pesantren Tahfidzul Quran dalam segala tingkatan di cabang Weru ini. Mudah-mudahan kalian akan kembali pulang ke rumah kalian masing-masing menjadi orang-orang yang akan memakaikan mahkota di surga untuk para orang tua kalian. Amin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selapan bermaksud